Siap. Oke, ini kita bongkar ya. Ini ada dua makhluk ya. Yang ini kan pernah kita lihat kemarin. Buka dulu lah, biar ingat lagi. Baru nanti ke sini. Makhluk aneh dalam. Pelan-pelan, santai. Nih. Oke. Kayaknya bocor sih. Oh, ada antena dalamnya. Nih. Ini aja nih. Mau dibuka nggak? Nggak usah lagi. Nggak usah ya. Karena kita kebetulan ada murid sebelah sana. Buka dulu nanti dulu. Buat nerangin aja. Ini kita bisa bikin Telkomsel sendiri. Open BTS itu. Ini bisa bikin Telkomsel sendiri. Ini sentral teleponnya. Ini radionya. Cara berpikirnya sederhana banget. Semua sinyal 2G, 3G, 4G, 5G, terus Wi-Fi, TV, radio, FM segala macam, isinya kan cuma sinyal gini-gini kan, sinus, cosinus gitu kan, gelombang doang kan, gelombang kayak gitu. Jadi semua sinyal bentuknya gelombang. Gelombang itu bisa kita program di komputer. Kan di komputer kita bisa bikin sinus, cosinus, kali bagi tambah kurang. Nah, kejadiannya adalah kita program gelombangnya di komputer, terus pakai alat ini dirubah gelombangnya di komputer ini jadi radio beneran. Cara berpikirnya sama dengan sound card buat dengerin musik kan. Sebenarnya di komputer kan bentuknya bukan sinyal gitu. Di komputer kan 1010, kemudian dirubah sama sound card jadi suara. Caranya kayak gitu. Cuman sekarang sinyalnya jadi sinyal 2G, 3G. Yang ini 2G. Mau dibuka nggak? Buka aja ya. Udah, ini ada obeng semua. Ada obeng. Udah siap. Nah, buka ini. Patah. Buka patah. Udah siap. Udah bisa masuk belum? Udah. Masalahnya apa kemarin? Masalahnya apa? Oh, saya nggak bisa masuk. Udah. Ada di sini kalau nggak salah. Ini. Perasaan gua ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain kayaknya. Oh, lu nggak tahu ya kayak gini ya? Iya. Tuh. Dan ini teh nuir. Bukan gitu caranya. Dimasukin dulu. Dia main tusuk-tusuk aja. Oh, masukin gini caranya biar ada manusiawi dikit. Ini kita buka ya, biar kelihatan dalamnya seperti apa. Bisa nggak? Mau? Oh, kecilan kayaknya. Oh, udah Bogor. Pesan gua kemarin ada. Open BTS yang alatnya Prof ya. Iya. Dirakit di ITB di mana Prof? Di rumah. Oh, rakit di rumah. Ya, kagak ada. Obengnya nggak ada. Obengnya nggak ada doang. Ada yang lebih gede. Coba. Nggak bisa. Ininya udah hancur. Ininya berarti ya. Hancur dia. Iya nggak bisa ya. Obeng. Saya di bandara ditangkap bawanya siapa? Dilarang Prof. Bawa ini. Mau begitu. Iya. Disuruh ini, Disuruh buka. diambil. Ya. Har. Tapi belum bisa dipakai nih berarti ya. Yang ini namanya software defined radio. Jadi kita bisa bikin radio pakai software. Emang ada? Ada? Obengnya nggak ada. Berarti alat ini merubah bentuk gelombangnya Prof ya.
Iya. Softwarenya merubah bentuk gelombangnya dia. Jadi dari gelombang yang dalam komputer Iya. kita rubah jadi gelombang beneran. Iya. Nah ininya ini ada antena nih, ini ada 2 antena. Oh, iya. Ini bisa dicolokin ke antena. Udah gitu ya mancar beneran dia. Cuman ini nggak bisa dibuka. Nggak ada obeng. Ya udah ya. Karena nggak ada obeng. Obeng kembang, obeng plus ada? Nggak ada. Ya udah obengnya, Bang. Ya udah nggak bisa. Sementara obengnya perasaan gua masukin sini kemarin hilang nih nggak tahu. Ya udah. Bang Mus, coba tanya di bawah Diudin, tanya Diudin. Tahu apa lah. Jadi poinnya cuma itu doang. Barangnya cuma kayak gini. Kalau kita lihat dalamnya, kalau mau lihat bener barangnya sih ada di komputer sih. Komputer bisa dilihat. Terusnya di trigger gitu. Bukan frekuensi, bentuknya cuma ini doang sih. Jadi alatnya kotak doang. Masukin kabel ke komputer. Jadi komputernya dalam sini ada komputer. Nanti komputernya yang ngerubah yang akan bikin sinyal komputernya, sinus kosinus segala macam. Kemudian dilempar. Ini ada dua colokan antena. Iya. Satu buat mancar, satu buat nerima. Kan kalau seluler kan bisa mancar nerima sekaligus. Iya. Jadi satu mancar, satu nerima. Udah jadi. Gitu. Ini bentuknya kayak gini. Dan Indonesia adalah negara yang berhasil ngoperasin paling lama ini di dunia. Adanya di Papua, sudah operasional, udah 7 tahun. Dan kita paling lama, nggak ada negara lain yang bisa ngoperasin selama itu, cuma Indonesia doang. Gitu. Akibatnya dunia belajar. Ini beres dulu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Aman. Kalau belum buka mah nggak ada pertanyaan. Kalau dari buka baru ya. Kalau ini beliau-beliau sudah melihat waktu dibukanya soalnya sudah jalan bisa nelpon ya, pada stres-stres gitu akhirnya. Emang ada lu? Gede ya. Gedean harusnya yang rada kecilan. Bentar, ya udah. Sementara ini dulu. Nah sekarang yang ini. Jadi ntar lu kalau mau ngoprek harus itu obeng. Iya. Oke. Oke. Ini masukin aja lagi kali ya. Apa gua taruh sini nggak? Nah ini buat komputer sih. Oke. Nah yang ini barangnya saya taruh sini sih. Jadi kalau mau ngoprek bisa. Oh iya itu tadi kuliahnya kalau bisa dikerjain ujiannya supaya bisa ditransfer jadi kredit juga. Kalau bisa secepatnya ujian supaya ada. Coba kita bongkar. Yang putihnya aja, yang putih. Oh dapat sih. Kok dapat? Sorry ada kotak ini buat nyimpen ini biar nggak hilang. No. Kalau nggak bautnya hilang, gue udah tahu lah baut bisa hilang. Bisa berkurang bautnya bro. Ya. Pusing kepala kalau baut hilang. Open BTS nya jadi. Ya open BTS. Barangnya kayak gitu doang. Kenapa ya nggak dibuat murah ya? Orang bikin mahal kok bisa bikin murah, kenapa? Jadi kalau ngomong terus terang aja, kalau kita ngomong sama operator masalahnya vendor. Kita kan nggak bisa setoran ke operator, jadi mereka maunya pakai vendor. Kita bukan vendor, kita bukan pabrik, nggak bisa setor. Masalahnya itu aja sih, asli. Kan ini bisa dibangun di desa-desa, membangun. Ketika kita bilang Ya masalahnya desanya bisa stop nggak itu aja. kalau dalam bentuknya BUMD desa kan bisa aja sih. Bisa, iya sebenarnya bisa. Badan usaha milik desa, mereka punya bisnis telekomunikasi lah di desa. Iya. Cuman aturan yang ada, semua operator hari ini sifatnya nasional bukan level desa. Jadi harus merubah di aturannya supaya bisa. Regulasinya di Kominfo lah. Iya, Kominfo yang sono ya bukan.
Ini dalamnya cuma kayak gini doang. Sambil lihat gini ya. So. Isinya. Jadi alat yang buat ngerubah sinyal yang ini aja. Bisa dibuka lagi sih. Berarti alat ini ada dijual dong. Bisa didapat. Ini kalau yang dijual yang ini yang lebih bagus. Yang ini lebih bagus. Itu kan kalau Ini lihat nanti diterangin. seperti barang jadi kan barang dijual Iya. dijual bebas itu. Iya emang dijual bebas. Jadi barang ini dijual bebas. Ini komputer biasa. Ini mah komputer. Iya, komputer lah. Karena komputernya ini bedanya sama komputer yang normal. Tegangannya cuma 12 volt aja. Kalau komputer normal kan ada plus 12, minus 12, plus 5, minus 5 kan. Iya. Ini cuma 12 volt doang. Cuma itu aja. Makanya ini bisa pakai aki nyala. 12 Oh, volt. ini antenanya Prof ya. Antenanya yang ini sih. Iya, itu. Antenanya ini gua Iya, lepas iya, banget. iya, itu. Ini. Boleh kali dicoba di sini memancarkan sinyal dulu dia. Udah pernah. Ini antenanya kayak gini doang sih. Uji coba memancarkan sinyal. Kemarin udah dicobain. Ini saya mau kenalin alat satu lagi yang lebih parah. Ini beres ya? Udah kebayang ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Harus ada loh. Ini isi komputer gitu. Ini PC komputer. Ini memori biasa. Ini 2 GB atau berapa? Ini hard disknya. Hard disk yang SSD jadul. Sebenarnya bisa diganti sama komputer apa aja nih. Ini udah jebol kondisinya gara-gara waktu itu dibawa ke Politeknik di Padang. Anak-anak kebongkar, udah gitu korslet. Terima bongkar. Ya rusak dah, nggak jalan dah korslet sama anak-anak. Jadi kan bawahnya kan ini ada bisa kayaknya kena metal kesambung, jebret, habis. Kalau ini tuh apa? Itu di komputer kayak kemarin kan ada clock, ada waktu jam Oh iya. supaya jamnya nggak ini pakai baterai. Settingan BIOS. Ini settingan BIOS. Oh biar nggak hilang juga BIOS. Beres ya. Prosesornya yang mana coba? Mampus. Salah. Prosesornya di bawahnya ini dikasih heatsink biar dingin. Salah semua langsung. Memori yang mana memori? Mampus. Ini. Salah. SSD. Yang ini hard disk. Ini hard disknya kayak gini harusnya. Tapi hadis-hadis yang baru-baru mah colokin sini ini nih SATA. Internal hard disk semakin kecil aja gitu. Prof. Iya yang ini yang SSD sih. Colokan LAN mana colokan LAN? Yang ini dan yang ini apa? Iya. USB. Iya. HDMI. Sound cardnya ini ya. Terus ya, nggak boleh salah nih. Ini kuliah mikroprosesor. Ya, mikroprosesor. Udah, mau tutup aja. Kita lihat yang ini sekarang. Ya bro. Tutup. Zaman dulu kalau kita disuruh kuliah mikroproses ngapain berbagai segi cewek itu mau berpikiran banyak ya. Udahlah. Ya, kan? Kalau sekarang itu intinya mikroprosesornya Prof ya. Iya. Otaknya di situ semua. Otaknya di situ. Di situ yang berpikir. Nah tadi antara si alat buat, jadi kan semua sinyal dibikin dalam komputer. Iya. Terus supaya jadi sinyal radio ada alat yang kotak tadi tuh. Sambungan antara alat kotak sama komputer pakai kabel USB. Gitu. Caranya gitu. Kalau yang ini ya, yang ini beda nih. Yang ini lebih parah. Ini dari mana Prof ini barangnya? Ini dari Amerika, ini dari Amerika. Dua-duanya Amerika sih. Oh, Apa nih? Ada makanan setting. Ah. Barang Mungkin kalau diputuhin. awas itu mau dikuatin. Scroll. Nah ini sambungannya ini ya. Ini kabel USB ini buat nyambungin dari alat yang ini ke komputer. Jadi alat ini fungsinya cuma buat merubah sinyal digital yang dibikin sama komputer jadi sinyal radio, terus masukin ke antena, dia terbang. Itu sinar FHF, UHF.
Yang ini frekuensinya 900 MHz. Jadi udah di atasnya UHF. UHF kategori masih UHF atas tapi. UHF kan 300 ya MHz sampai 3000 MHz UHF. Yang ini 900. Kalau kenapa yang dihapus itu 3G bukan 2G? Kenapa? Yang dihapus itu 3G bukan 2G. Dihapus. Emang dihapus sendiri? Oh, ini kalau ngomong terus terang aja ya, 2G lebih mahal. Kalau dihapus. Enggak, 2G alatnya lebih mahal daripada 5G. 5G lebih murah. Makanya nggak dihapus ya. Hah? Makanya nggak dihapus. Kalau 3G kan udah merakyat banget. Alatnya emang murah kalau 2G. Jadi 2G itu murah, kan frekuensinya di bawah tuh 900. Low frekuensi. Ya, konsekuensinya 900 dia jaraknya jauh. Nah, sekarang tinggal nih kalau 2G murah jauh. Jauh. Jadi beres kalau buat suara sama SMS. Urusan beres 2G. Nah, kita mau main data nih. Tinggal milih antara 3G, 4G, 5G kan. Urusannya urusan investasi. Yang paling murah 5G. 4G, 5G paling murah. Kenapa bisa murah? Karena pakai alat-alat seperti ini. Kalau yang 3G itu masih agak jadul, mereka masih solder-solderan, jadi mahal. Karena dia pakai alat-alat seperti ini jadi murah. Jadi sebetulnya sih orang biasa juga bisa beli 5G sendiri. Yang jadi masalah aturannya nggak boleh orang biasa ngoperasin 5G. Paling buat ini. Kan HP-HP itu kan. Yang masalah itu kan ya. udah jarang. Kalau 3G kan masih ada. Oh, iya HP-nya bisa jadi 2G sih sebenarnya kan, tinggal dirubah aja settingannya. Oke. Jadi Tapi kecepatannya kan banyak. iya mendingan 3G, 5G. Oke, sekarang kita alat baru. Kita bongkar ya. Ini namanya, yang kita lihat ini Atus N210 ya. Oke, buka. Fungsinya sama dengan yang kotak tadi, yang kotak aluminium tadi ya. Oke. Nah ini konektor doang. Nah ini Atusnya, yang 210-nya. Terus ini power supply kalau nggak salah. Sok, keluarin dulu. Terus ini yang seru ya ini. Kalau ini. Oke, ini coba nebak dulu. Ini mah tahu ya, ini mah power supply tahu ya. Charger tahu kan, nggak usah diterangin. Ini colokan listriknya mau pakai. Oke, udah gue bikin buat Indonesia. Antena GPS ya. Itu antena apa? GPS. GPS, kenaon coba. Ayo, kebayang buat apa? Ntar dulu ya. Ada antena GPS. Tapi ada GPS-nya ya, hati-hati. Parah, ini antena GPS-nya ada di sini. Oke, ini bongkar. Berarti bisa di ini di pantai ya. Hah? Posisi ini. Buka. Nembak posisi. Bisa posisi, tapi bukan buat nembak sih sebenarnya. Bisa buka nggak? Awas. Bisa, sampai hilang. Pegang-pegang. Oh harus pakai gede, kalau yang ini nggak bisa, ini kekecilan kali. Harusnya nggak bisa. Ini Bisa. Bisa. Kalau si Ono barang dibongkar. Arah lu. Kan orang Cina juga begitu, beli berapa bongkar pasang di sendiri. Ini harus terima pasang. Kacau sih. Tak macam-macam. Indonesia kan hebat sebenarnya kalau mau ini bawa ke orang luar udah bisa mencontoh. Asal ada isi-isinya dijual ya. Oke, kita buka. Nah, oke. Seru ya. Oke. Dalamnya lumayan ribet, yang ini dalamnya lebih ribet. Tapi fungsinya sama dengan yang kotak yang tadi. Ini bukan komputer, nggak ada komputernya. Jadi nggak ada komputernya. Sambungan antara, tapi jadi ini fungsinya sama kotak tadi sama. Cuman nggak ada komputernya, jadi kita butuh komputer. Sambungan antara komputer ke sini bukan USB. Sambungannya kabelan ini. Oke. Nah, ini kabelannya gigabit Ethernet. Jadi
Jadi pakai fast Ethernet dia sambungannya. Nah di komputer kita kalau bisa pakai komputer yang bisa gigabit juga. Tapi jujur dulu ya, ini kondisi saya udah salah beli sih sebenarnya. Jadi yang sekarang dari Asus juga sama, yang bagusnya paling bagus Asus. Kita pakai USB yang USB 3. Yang masalah dengan makhluk ini adalah clock-nya dia nggak bisa kita geser-geser. Clock-nya tetap fix. Konsekuensinya kalau kita lagi coding, kalau kita mau ke 4G, 5G segala macam, kan kita bagi tuh clock-nya sekian megahertz dibagi supaya masuk ke sinyalnya 5G. Karena ini fixnya salah, nggak bisa masukin 5G. Susah kita masukin 5G. Jadi gue nggak bisa pakai ini buat 5G sebenarnya. Karena salah clock. Jadi beres ya. Tapi ini masih bisa buat 2G, kemungkinan bisa buat 3G. Jadi bisa eksperimen 2G, 3G. Pada dasarnya dia adalah buat konversiin sinyal jadi sinyal radio. Konsekuensinya kita bisa bikin pemancar FM, kita bisa pemancar TV digital, kita bisa bikin macam-macam juga sih. Jadi nanti kita ngopreknya tidak harus 5G dengan alat-alat seperti ini. Bisa bikin pemancar FM, bisa bikin pemancar anak-anak satpam tuh, hati-hati satpam, kita bisa masuk ke hati satpam sih sebenarnya. Bisa masuk ke pesawat terbang, bisa. Ganti programnya masuk pesawat terbang, ganti apanya masuk. Kacau ini sebenarnya. Oke, cuman yang kalau masuk nggak bisa sembarangan karena kita akan dibatasi sama alat ini. Ini filter. Nah, ini filternya frekuensi berapa ya? Gue lupa. Ada frekuensinya nggak bisa. WBX. Oke. Ini kelihatan ada tulisannya WBX ya. WBX nih, boardnya ini WBX. WBX itu broadband. Jadi dia bisa frekuensinya lebar. Jadi gue waktu itu mesennya pengennya yang broadband. Jadi saya mau pakai frekuensi berapa aja nggak masalah. Soalnya kadang-kadang dia jualnya fix 900 MHz, 1,8 GHz, sekian GHz. Konsekuensinya kalau udah di fix gitu saya nggak bisa geser-geser frekuensinya. Karena saya makainya WBX, belinya WBX, saya pindah frekuensi saya enak dilihat bisa. Terus ya, jadi ini filter sih sebenarnya, filter mau pakai frekuensi berapa aja, tapi saya belinya filter yang bisa geser-geser. Jadi rada selamat di sini. Cuman nggak selamat di clocknya aja, clocknya nggak bisa geser. Nah, ini clocknya ini sebenarnya, ini clocknya. Nah clocknya, ini kalau kita lihat clocknya ada kabel satu lagi di sini. Ini kan transmit receive nih. Ini TX RX, ini RX. Yang ini bisa TX, ini bisa RX. Ya. Jadi jangan salah nih ntar. Jadi RF1 itu TX. Ini kan TX/RX.